Sejarah Sinterklas, dari Santo Nicholas hingga sosok modern. Sinterklas adalah salah satu figur Natal paling ikonis di dunia. Dengan jubah merah, janggut putih lebat, dan kereta luncur yang ditarik oleh rusa kutub, ia dikenal sebagai pembawa hadiah untuk anak-anak di malam Natal. Namun, di balik citra modernnya, Sinterklas memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi agama, budaya, dan mitologi yang berbeda. Sinterklas berasal dari kisah Santo Nicholas, seorang uskup dari Myra, kini bagian dari Turki, pada abad keempat. Santo Nicholas terkenal karena kemurahan hatinya, terutama kepada anak-anak dan orang miskin. Salah satu cerita paling terkenal tentangnya adalah membantu seorang ayah miskin dengan memberikan emas secara diam-diam untuk digunakan sebagai mas kawin bagi ketiga putrinya. Hari perayaan Santo Nicholas jatuh pada tanggal 6 Desember yang dirayakan secara luas di Eropa pada abad pertengahan. Tradisi menghormati Santo Nicholas menyebar ke berbagai negara Eropa, dengan variasi unik di setiap wilayah, yaitu misalnya. Di Belanda, Santo Nicholas dikenal sebagai Sinterklas. Ia digambarkan mengenakan jubah uskup merah, membawa tongkat, dan menunggang kuda putih. Sinterklas datang pada malam tanggal 5 Desember memberikan hadiah kepada anak-anak. Tradisi ini menjadi dasar bagi figur modern Santa Claus. Di Jerman, Santo Nicholas sering dikaitkan dengan Knecht Ruprecht atau pelayan yang menghukum anak nakal, menciptakan dualitas antara penghargaan dan hukuman. Di wilayah Skandinavia ini, Sinterklas bercampur dengan mitologi Nordik, termasuk sosok peri dan makhluk seperti Julenisse, yang menjadi pembawa hadiah selama musim dingin. Tradisi Sinterklas dibawa ke Amerika Utara oleh imigran Belanda pada abad ke-17. Disinilah sosok ini mulai berubah menjadi Santa Claus yang kita kenal hari ini. Puisi, A Visit from St. Nicholas, tahun 1823, di mana puisi yang juga dikenal sebagai The Night Before Christmas, ditulis oleh Clement Clarke Moore, menggambarkan Santa Claus sebagai pria ceria yang mengendarai kereta luncur yang ditarik oleh 8 rusa kutub. Puisi ini memainkan peran penting dalam membentuk citra modern Santa Claus. Pada akhir abad ke-19, kartunis Thomas Nast memperkenalkan Santa Claus sebagai pria berbadan gemuk dengan janggut putih dan pakaian merah dalam ilustrasinya untuk majalah Harper's Weekly. Citra Santa Claus modern semakin populer berkat iklan Coca-Cola pada tahun 1930. Dalam kampanye ini, Santa digambarkan sebagai pria tua yang ramah, ceria, dengan pakaian merah mencolok. Desain ini, yang dibuat oleh seniman Haddon Sundblom, menjadi ikon global yang tetap bertahan hingga kini. Saat ini, Sinterklas atau Santa Claus adalah simbol kebaikan hati, pemberian, dan semangat Natal. Tradisi ini diadaptasi secara global dengan variasi. Di Eropa, Sinterklas masih dirayakan pada tanggal 6 Desember sementara Santa Claus hadir pada 24–25 Desember. Sedangkan di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Indonesia, Santa Claus menjadi bagian dari perayaan Natal meskipun tanpa akar religius yang kuat. Santa Claus adalah bagian tak terpisahkan dari budaya populer Natal di Amerika sana, sering muncul di pusat perbelanjaan, parade, dan film. Perjalanan Sinterklas dari seorang uskup yang dermawan di abad keempat hingga ikon budaya populer modern adalah bukti bagaimana tradisi dapat bertransformasi dan berkembang. Sosok ini mengingatkan kita pada nilai-nilai universal seperti berbagi, kebaikan, dan kasih sayang, yang tetap relevan di setiap zaman.